kebanggaan seorang guru itu ya, ada anak kecil nangis, bocah muridnya nangis, terus iso ngeneng-ngeneng sampai meneng sampai guyu neh. Itu kebahagiaan yang luar Wah, mana ya? biasa. Sebenarnya usia ideal masuk TK umur ya. Pendidikan di Indonesia ini rata-rata mementingkan kemampuan anak walaupun masih usia dini itu untuk membaca, menulis, terus belajar ngono kuwi. Lah sedangkan di luar sana mereka itu mementingkan apa ya? Interaksi. Jadinya itu sebenarnya dilema buat kita. Di satu sisi nggak menekankan untuk anak itu harus bisa belajar menulis ketika masih di TK, tapi di sisi lain ya, wali murid bangga ketika anaknya masih TK sudah pinter. pinter nulis, pinter moco, bangga mereka. Ya. Perlu nggak sebenarnya melakukan hal itu guru TK? Kamu harus keluar jadi guru dan cari pekerjaan yang lain lah menurutku terus menerus. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang ketemu. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Hari ini saya sedang berada di sebuah taman. Saya ditemani oleh Bu Atik. Ini taman bilang ini. Iya, tapi kalau di kita RA bukan. Bukan TK. Perbedaan TK karo RA apa? Kalau TK itu naungannya di dinas. Oh, cuman itu toh. Terus ini depan. Iya. Oh, Itu mana? saya sudah berapa tahun ngajar? Tercatat TMT 2008. 2008. Oh, tadi ini termasuk mari kuliah langsung. Iya. Langsung Oh, ya? nikah dulu. Oh, tapi tadi ini memang maksudnya gini, setelah SMA terus kuliah jurusannya apa? Nggak nyambung. Jurusan Nggak apa? nyambung. Pertama teknik industri. Terus jadi bu guru. Bukan ibu guru itu harus lulusan Iya, waktu itu terus saya langsung transfer di sekolah keguruan. Gitu. Tadi ini menurut jenengan guru itu jangan kesasar nih ya. Enggak juga sebenarnya itu dari kecil. Kan enggak dipersiapkan kuliah. Gini. Dulu itu gini permasalahan. Iya. Dulu itu kan kalau saya pengen ngambil PGSD waktu itu. Tapi gini, alah banyak guru nganggur seperti itu. Nah, waktu zamannya kita, zamannya kita SMA kan banyak guru nganggur seperti itu kan. Di situ saya ngambil jurusan lain. Nah, memang cita-cita saya dari kecil itu sebenarnya saya pengen jadi insinyur seperti itu. Tapi artinya apa insinyur tidak ngerti kan. Nah, waktu itu saya masuklah jurusan teknik. Nah, di situ tapi dari hati kecil saya itu sebenarnya waktu SMA itu kayaknya pengen ya jadi guru kayak gitu. Tapi cuman ada kata-kata yang itu tadi loh. Jadi guru itu banyak nganggurnya, wes kayak gitu toh yang dulu itu. Beneran nganggur yang penting gajinya panjang nganggur enggak apa-apa. Nah, di situ saya masuk teknik. Nah, di situlah itu waktu habis nikah baru di sini katanya apa dulu itu saya kan sekolahnya di sini dulu juga toh. Oh, sama lulusan gini. Lulusan sini. Oh, iya. Otomatis direkrut di sini. Ya wes, saya nikmati ternyata memang passion saya di sini. Sama-sama masuk di sini berarti belum Sudah. Transfer. Waktu itu saya kuliah lagi. Terus kuliah lagi saya berani masuk sekolah sini. Suka duka jadi guru TK. Wah, banyak sukanya sih. Soalnya Iya, banyak sukanya. Iya. Pasti senang ya. Ketika jadi ibu rumah tangga itu, kan yang diharapkan enggak pulangnya terlalu sore. Nah, seperti itu. Itu yang jadi tujuan utama ya. Kita bisa sama teman-teman, bisa ini ilmunya kita. Kalau masalah seperti itu kayak itu, yang penting kita itu niatnya dulu. Kita harus ikhlas dulu. Kalau niatnya nanti insya Allah itu akan mengikuti kita seperti itu. Kalau ini ya mungkin memangnya gajinya proper gak sih guru TK ini? Jangan ditanyakan ya.
Enak sertifikasi toh. Ya, Lah ada. iya 5 juta apa Ya. 10 juta Waduh. saulan. Kalau Dia punya jam songo loh. Kalau dari awal itu kalau tujuannya ya, pertama ya, kalau bisa memang ngajar jadi guru itu kita nggak usah mikir yang itu. Ya. Insya Allah, memang ya Nggak munafik. ya. Ya, Kita ya, butuh. butuh Ya, seperti itu ya. memang butuh. Tapi setidaknya itu kita fokuskan dulu niatnya kita dulu. Kita berangkat itu niatnya Bismillah ibadah. Heeh. Nah, mungkin ibadah kita yang diterima nantinya yang mana kan Yang mana kita nggak tahu. lah. Benar, Yang penting benar. pertama kali ibadah, jangan mikirkan gajinya sakmene, kayak gitu. Insya Allah nanti. Iya. Soalnya saya mengaca itu orang-orang yang terdahulu, dari saya itu apa mungkin mereka dulu itu loh nggak ada sertifikasi. Nggak ada. Mereka lo ikhlas. Pure niat. Memang niat mendedikasikan dirinya toh, untuk. pada akhirnya mereka dapat sertifikasi itu loh nggak karena apa ya, dulu kan nggak ngangen-ngangen. Iya, Ternyata iya. sih mungkin suatu saat juga seperti yang nanti pendidik lain alami, termasuk saya juga seperti itu kan. Jadi menurutmu gini. Jadi menurutmu guru ki niat utamanya dhisik iki Beribadah. Iya beribadah. Ngamal. Wes. Ada enggak usah terlalu religius banget lah. Intinya tapi intinya menularkan ilmu lah. Di sisi lain kan gini. Iya, benar, Di iya. sisi lain kan mungkin ada yang tadi loh. Kita bahkan salah centak-centuk orang mesti ditompo. Tapi Iya, kan jelas, ya. seperti itu sapa ngerti catatan yang kita niatnya tulus ini tadi Sing tulus sing iki, yo wis iki sing iso nulung kamu. Ya. Dan menurutmu ketika niatnya wis pas, Mas, semua akan mengikuti. Menurutmu Insya Allah gimana? seperti itu, Insya Allah seperti itu. Ya. Kalau itu, ini saya sebagai pribadi loh ya, orang sebagai Ya, enggak sebagai sebagai bunyai loh. Ya, benar. Atau kamu enggak mewakili siapapun lah. Enggak makin saya. Ya. Ini kan saya loh ya, intinya yang itu dulu, Insya Allah seperti itu. Toh itu loh yang tadi tuh, saya ngaca dari yang guru-guru saya dulu itu, kan mereka dulu nggak ada namanya tunjangan sertifikasi itu mereka lo tetap berangkat. Sertifikasi berangkat. Nah, saya paling di sekitaran 2011-2009an ya, sekitar itu. Ya, sing dulu-dulu. Yang dulu. Sudah berapa puluh tahun. Mungkin dulu sabun, biyen guru TK. Iya, saya sampai ini kejadian nyata ya di era saya. Guru saya, yang itu dulu guru saya loh, yang sekarang jadi teman saya itu loh ya. Itu menerima tunjangan sertifikasi cuma 2 tahun. Itu pun masih enggak di luar kayak nggak nyangka, tapi ternyata dari sebelum 2 tahun itu kan mereka sudah ikhlas beramal, intinya santai, nggak mengharapkan itu, ternyata dapat namanya sertifikasi itu. Jadinya ngomong nih di luar sertifikasi proper gak sih? Butuh seragam, butuh sepatu. Tapi ya nggak ngerti ya, intinya kayak bisa gitu aja. Mungkin kita dapat barokahnya di situ. Barokah karena keikhlasan dan mungkin Tuhan mengasih gantinya rezeki lihat lain. Iya, mungkin seperti itu. Jadi guru menurutmu orientasinya jadi duit sih? Iya, menurut saya seperti itu. Orientasinya jangan uang dulu. Kenapa saya jarang menuliskan pekerjaanmu apa guru? Saya bukan pekerjaan itu guru. Ya. Kalau pekerjaan itu menghasilkan uang. Iya, benar. Mereka salah ketika mereka jadi guru pengen golek penggayan. Ya. Terus golek gajinya sithik terus ngeluh. Ya. Aku enggak seneng. Ya. Saya enggak munafik, maksudnya enggak. Saya butuh uang itu enggak. Memang butuh uang, kita hidup butuh uang. Cuman jangan cari di sekolahan lah. Iya itu. Dene nanti kita dikasih dapat yo alhamdulillah bonus Alhamdulillah. tapi ojo terus tapi ojo semata-mata kamu nyari uang di sekolahan ya itu salah golek penggan liyane terus sekolahan kuwi ngenen cara jane ya kaya sing anu mang ngabdi di menularkan ilmu ngono lah intinya 100% itu 99% lah seperti itu kalau bisa. Mungkin kadang yo ngeluh ya, kadang yo mungkin guru ini kegiatannya banyak, data-datanya banyak, cuman segini, itu manusiawi. Iya. Selama aku nggak terus menerus loh, ya. Terus menerus jadinya ya
kamu harus keluar jadi guru dan cari pekerjaan yang lain lah menurutku terus menerus. Terus mungkin karo cah TK kan kabeh dituntut untuk selalu bahagia. Mungkin terus ke bawah sampai Alhamdulillah. Mungkin. Tapi kejadian sing nggak mau lupakan mungkin cah cilik nangis. Ketika kebanggaan seorang guru itu ya, ada anak kecil nangis, bocah muridnya nangis, terus iso ngeneng-ngeneng sampai meneng sampai guyu neh. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Oh, mana ya? Jadi gini. Kebanggaan. Jadi itu bukan sebuah persoalan ya. Bukan. Justru ketika ada tantangan. Oh iya. Gimana caranya anak ikimu iso meneng, iso guyu? Nah, itu tantangan bagi saya. Oh, dan ketika kita bisa melakukan hal itu tuh puas emang? Wah, puas banget. Iya. Sampai kalau ada yang nangis, oh ini giliran. Ya, itu tuh pawangnya buat. Gedean. Oh iya. Diserahkan gitu. Oh, ya wes, alhamdulillah saya seneng banget. Makanya itu tantangan gimana caranya anak itu nanti bisa senyum lagi seperti itu. Oh iya. Tak pikirlah itu sebuah permasalahan. Ternyata itu kayak challenge ini ya. Saya rasa seperti itu. Iya benar. Jadi alhasil kalau sampai senyum terus akhirnya sampai orang tuanya boleh pulang dengan dadah gitu. Wah, itu luar biasa. Prestisi ya. Yes. Prestisi. Ada prestisi orang guru bisa mengeneng-eneng. Salah satunya itu kebanggaannya. Iya. Nah kan gini. Usia TK kan rata-rata memang bukan rata-rata memang belum saatnya untuk mandiri. Mungkin kan pernah juga mungkin pipis terus ngengek terus pilek dan sebagainya. Ya memang itu tanggung jawab kita di sekolahan. Kan ketika masa pas pipis terus telepon, mama ini anaknya pipis, kan nggak mungkin. Ya kita sebagai seorang pendidik di sini sebisa mungkin caranya bagaimana agar anak itu nanti bisa. Jadi ini menurut sampean ketika jadi guru TK include semuanya memang harus memang iya. Dan itu wajar itu ya wajar ya. Wajar ya anak. Iya. Ya wis gitu, kalau ada yang ternyata pipis di kelas ya sudah dipel. Tugasnya Bu Guru ngepel juga. Tapi kan enggak semua anak seperti itu ya. Iya. Mungkin nenek yang dari rumah dari keluarga kan nanti kan kita kan sebelumnya kasih tahu anak-anak kan kalau mau pipis bilang dulu ya. Tapi kalau terpaksa memang keadaannya tiba-tiba pipis kan nggak ngerti juga kan begitu. Kalau sebelumnya ya kalau mau pipis sudah dikasih toilet training namanya itu. Ada ya? Iya, pembelajarannya namanya toilet training. Jadinya ke sana nanti itu tempatnya buat pipis atau gitu. Terus biar mungkin dia di rumah pun ya wes kulino. Iya, terus memakai kembali. Oh, iya oke. Terus gini. Sebenarnya usia ideal masuk TK umur ya? Usia ideal. Saya rasa kalau usia ideal itu ya tergantung anaknya sebenarnya itu. Ada anak yang ketika umur 4 tahun itu ternyata dia itu sudah masuk winter kayak gitu langsung. Ada anak yang usia 5 tahun masuk tapi masih ya tergantung di rumah pembawaannya di rumah itu loh sebenarnya. Sebenarnya itu termasuk juga. Jadi usia ideal nggak ditentukan oleh angka umur. Kalau di sekolah sendiri kan ada usia ideal masuk ya seperti itu ya 4 sampai 6 tahun itu ada ya. Tapi itu pun semuanya itu tergantung dari kondisi keluarganya. Sebenarnya ada ya keluarganya pendidikan yang di keluarganya. Makanya dari itu pendidikan di rumah itu pendidikan penting nomor juga. 1 yang nomor 1. Iya. Itu. Nomor 1 sebenarnya pendidikan kita di sekolah itu meneruskan ya. Sebenarnya yang utama itu pendidikan dari rumah. Itu paling penting. Ya. Utama itu yang itu dari rumah. Makanya yang dinamakan madrasah pertama yaitu madrasah keluarga di rumah. Iya. Ya, jadi mungkin ibu-ibu yang melihat ini sebenarnya tanggung jawab pertama itu dari orang tua. Berada di jenengan sebenarnya. Iya, sebenarnya itu. Sebelum masuk taman kanak-kanak sebenarnya harusnya anak-anak sudah dikasih pendidikan sudah di pra sekolah itu aturan-aturan di rumah seperti itu. Iya. Nah, terus kok sampai enak kejadian sing sampai nggak berani ditinggal sendiri terus kudu dadak dibaturi ibu ngono kan piye? Ada. Lah ya ngono tapi kan kita
kasih waktu, jeda waktu. Maksudnya selama untuk 1 minggu setelah masuk pertama sekolah itu enggak apa-apa ditunggu. Tapi setelah itu kita usahakan bagaimanapun juga anak-anak itu biar ditinggal sama orang tuanya. Kita apa ya? Kasih apa ya? Intinya ya pengetahuan intinya oh ini mama harus pulang, ibu harus pulang, harus itu. Oh, 1 minggu tok ya? Ya. Nanti kalau ditunggu terus anak-anak gimana? Maksudnya di rumah siapa yang masak, siapa yang nyuci baju seperti itu. Otomatis kan anak-anak nanti kan berpikir seperti itu. Jadi setelah 1 minggu nggak ada? Nggak ada. Di sini nggak ada? Nggak ada. Sama ada sekali? pun kalau ada mungkin di sebelah sana, di luar sana. Oh, di luar. Iya, di luar. Ya. Mungkin Si anak-anak nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya nggak sampai masuk kelas. Kalau bisa memang nggak sampai masuk kelas. Iya. Kalaupun memang nggak bisa, ya kadang kita masih jangka waktu lagi. Nanti suatu saat pasti kok insya Allah sudah kosong gitu. Ya. Terus kemarin tuh ini deh, aku kan mocong ini. Apa sih? Pendidikan di Indonesia ini rata-rata mementingkan kemampuan anak walaupun masih usia dini itu untuk membaca, menulis, terus belajar ngono kuwi. Lah sedangkan di luar sana mereka itu mementingkan apa ya? Interaksi karo teman-teman ya ketika masih di Sekolah. pendidikan dini. Menurutmu piye? Komentarmu piye? Gini ya, kalau yang di sekolah itu memang kalau untuk anak itu belajar di TK itu yang penting bahagia, anak bahagia dulu ya. Belajar sambil bermain sambil belajar itu yang utama sebenarnya. Tapi ketika itu diterapkan cuman sama nggak diajari membaca menulis, nanti itu tuntutan dari wali murid agar anak keluar dari RA itu kalau bisa sudah bisa membaca dan menulis. Jadinya itu sebenarnya dilema buat kita. Ya, di satu sisi sih sebenarnya TK itu belum saatnya untuk hanya untuk belajar dan bermain. Interaksi seperti itu, sosial emosi yang seperti itu, pengalaman seperti itu. Gitu. Tapi di sisi lain orang tua itu bangga ketika anaknya bisa baca. Iya, nah terus di situ, nah intinya gimana? Kalau nggak gitu, jadi kita menerapkannya kalau bisa jalan dua-duanya seperti itu. Tapi per hari ini aku ngikuti beberapa grup nih sosmed dan sebagainya ada loh sudah ada loh. Maksudnya beberapa orang tua itu yang sudah care, sudah ngerti bahwa sebenarnya TK itu tempat bermain, tempat untuk mengenal lingkungan dan sebagainya. Ayo apa neng kene apa menurutmu wong-wong kene iki penanaman itu ke wali murid itu yang sulit karena mereka lebih memilih untuk anaknya lebih pandai semuanya. Maksudnya pandai dalam membaca, menulis seperti itu harus sepertinya ya itu. Oh, ngono ya. Jadinya ya terus tuntutannya itu seperti itu. Sebenarnya enggak nuntut anak untuk sebenarnya enggak ya? Enggak menuntut seperti itu. Tapi orang tuanya itu kalau ketika anaknya di sini, kayak sekolahnya gon-gono enggak iso maca, enggak iso nulis itu. Ya, gimana itunya? Iya ya. Yo. Bingungnya guru TK kono ya. Nah, di situ. Di satu sisi enggak menekankan untuk anak itu harus bisa belajar menulis ketika masih di TK, tapi di sisi lain wali murid bangga ketika anaknya masih TK sudah pinter nulis, pinter moco, bangga mereka. Waduh. terus gini. Karena ya biasa aku dolan nek TK, beberapa TK ya nek sing sampai ngasih jam tambahan lah untuk anak-anak mereka. Ketika anak-anak itu ada yang kurang lancar membaca menulis, akhirnya dikasih jam pelajaran tambahan untuk mereka bisa ngejar teman-temannya. Ini menurutmu gimana? Perlu nggak sebenarnya melakukan hal itu guru TK? Sebenarnya kalau menurut guru TK nggak perlu ya, tapi kita tuntutannya itu loh yang bermasalah. Jadi ya saya juga menerapkan seperti itu, tapi kita menerapkannya di semester terakhir waktu kelas B. Jadi ini intinya nanti anak B itu ketika keluar, anak B itu sudah bisa membaca, menulis, berhitung. Seperti itu. Sebenarnya dari pendidikan selanjutnya setelah TK nggak enak ya tuntutan seperti itu ya. Tapi kalau anak ketika masuk MI atau SD nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu kan kasihan. Soalnya di sana kan sudah lingkungannya sudah membaca menulis sendiri. Bahkan yang dulu itu untuk
UTS UAS itu sudah dikasih lembaran zamanku kelas 1 tek. dibacakan. Ora. I. Mi. Cek di penggal-penggal loh. Iya, jadi penggal-penggal loh. Sing tebel iku Iya, kan ini ibu. Acibi lah salah. Aku cinta bahasa Indonesia. Saiki apa enggak? Enggak. Masa enggak? Ada. Wes langsung seperkata. Udah, loh kok perkata sudah buku bentuknya. Lah dulu kan I kan ditulis I. Iya. Terus mi sekarang ngono. sudah ada apa itu alat apa termasuk apa kayak gitu titik-titik sudah jawab. Nama ibu kamu siapa, sudah nama ibu kamu siapa itu sudah ditulis terus dijawab gitu. Enggak seperti dulu itu kan kalau untuk kita itu dulu kan diajari membaca ya kelas 1 diajari membaca. TK mungkin mewarna terus terus main puzzle sing kayu. Cuman bermain-main gitu. Tapi sekarang itu enggak ada kalau di MI maksudnya di madrasah tingkat selanjutnya itu sudah diterapkan membaca sendiri, bahkan UTS, UAS sudah dikasih lembaran sendiri, sudah ngerjakan sendiri gitu prosesnya. Apa memang pendidikan per hari ini dituntut untuk ke sana ya? Walaupun mungkin pemerintah nggak menganjurkan itu, cuman dari request wali murid terus akhirnya malah semua nganu ya. Terus malah semua termotivasi untuk melakukan hal itu ngono ya. Iya, termotivasi untuk melakukan hal itu semuanya. Mungkin saya rasa enggak cuma di lembaga kita, semuanya mungkin juga begitu. Menurutmu ngono ya? Iya. Enggak ada yang cuma bermain. Saja ini salah enggak? Kalau menurut aturan kan memang salah, tapi kita tuntutannya itu loh yang bermasalah kan gini, itu. Ada ya mungkin minoritas ya, ada beberapa kasus ketika anak-anak itu terlalu diforsir waktu kecil. Ya, nanti bosan utawa mungkin ya ibarat motor kehabisan bensin lah. Ya. Ada memang seperti itu juga ada seperti itu. Maka dari itu kita menerapkannya itu kita bermain dan belajar. Intinya itu pun juga tidak memaksakan anak untuk membaca kayak seperti itu. Ibaratnya ada anak yang kategorinya anaknya itu lebih itu pun tanpa kita suruh, tanpa kita ajari, maksudnya gitu sedikit aja gitu langsung membaca ya merinding. Tapi ketika ada anak pas nemu seperti itu meskipun kita sampai ini tetap aja nggak bisa ya ada seperti itu intinya. Tapi sama nggak memaksa untuk harus sama. Saya pun juga gini. Mungkin takrane sakmene. Iki kok tak paksa kaya ngopo ya tetep ae ndak munclak lah intinya seperti itu. Intinya gelasnya takarannya segitu. Dikasih lebih kan bisa itu malah putah kabeh. Jadinya akhirnya ya memang mungkin dia punya bakat lain di sisi itu di lain membaca dan menulis. Mungkin dia lebih di motoriknya atau apanya lebih itu. Saya nggak terlalu memaksakan. Kalau memang dia memang angel moco, angel itu, biarkan. Ya wis ini nggak apa-apa. Memang saya juga ngasih tahu ke wali murid mungkin punya kelebihan di bidang lain. Ya benar. Jadinya nggak terlalu saya paksakan. Terus intinya nanti kelas 2, 3 atau kelas berapa? Insya Allah bisa membaca. Ada kemungkinan ya tetap ada kemungkinan ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang punya anak mungkin di TK nggak terlalu menonjol. Ada kemungkinan di naik kelas selanjutnya itu bisa saja bisa ngikuti konconya bisa ya. Banyak. Jadi orang satu berkecil hati terus wah anakku terus sampai minder enggak perlu. Yang penting anak-anak itu di RA, di TK itu harus bahagia dulu. Ya, setuju. Yang penting harus bahagia. Lek aku ndelok nek TV, nek berita-berita nek luar itu ketika masih di usia dini itu anak-anak diajari sebagai jadi pemadam kebakaran. Itu. Jadi polisi, jadi masinis, ada enggak metode seperti itu di sini ada enggak? Ada. Peran itu kan bermain peran. Tapi kita enggak ke tempatnya atau mendatangkan kan kita biasanya outbound juga ada kayak seperti itu di pemadam kebakaran. Untuk kemarin untuk ini kan kita masih vakum yang waktu pandemi. Corona Sebelum pandemi itu saya sudah booking sama pemadam tanggal 15 kalau nggak salah 15 Maret
selesai 2020 kita pandemi, saya sudah booking kalau nggak salah 26 Maret sudah mau datang ke sana, akhirnya sampai dipendek sampai sekarang. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Tapi ada nggak ada agenda-agenda Iya. mungkin suatu saat nanti ke kantor polisi mungkin? Iya, biasanya Ada? kita ke pasar, belanja seperti itu. Bawa uang 5.000 misalnya dapatnya apa? Dapat apa? Gitu, ya. Ya. Karena gini aku percaya bahwa masa-masa TK kan lengarannya apa? Golden Age. Iya, masa yang kemasan jadi nih. Masa-masa Nggak DM bisa memaksimalkan potensi Iya. berpikirnya ngono loh. Ketika waktu-waktu usia segitu terus kita kasih sesuatu yang dia nggak bisa dilupakan kan sampai saat nanti kan. Sampai, iya. Nah, maksudku ngono. Tapi ada ya di sini sebenarnya konsep-konsep seperti itu. Ya, sudah kita setiap untuk 1 tahun ke depan itu sudah ada namanya kalender pendidikan. Jadinya waktu ini nanti kita Ya, kita ya. kesini, kita kesini itu pun sudah kita bahas sama wali murid. Untuk itu berarti untuk bulan ini apa, bulan berikutnya apa, bulan selanjutnya apa itu sudah tertulis di kalender akademik dan kalender pendidikan. Karena ketika mereka nggak dituntut untuk belajar, nggak dituntut untuk harus bisa belajar membaca kan mereka harusnya belajar dalam praktek langsung. Ya, langsung. Dan itu ketika dia mengikuti kegiatan seperti itu kan sampai tua dia akan ingat. Kayak di luar sana kan mereka lebih seneng anaknya bisa antri, anaknya bisa menghormati orang lain daripada anak itu bisa membaca menulis kan ngono toh. Itu ada loh pendidikan namanya sosial emosional. Iya, seperti itu, sosial emosional. Ya, lek masalah ibadah TK sudah dikenal ya. Iya, dikenal. Terus kita kan setiap hari Jumat minggu pertama itu ada kegiatan tahlil mini. Anak-anak. Iya, tapi untuk petugasnya masih ibu gurunya. Ya. Terus tapi anak-anak kan mengikuti tahlil mini seperti itu. Kan itu sudah cukup untuk starter lah. Iya. Kita sudah ngobrol banyak sama Bu Atik bahwa RAPSM ya. Iya. RAPSM itu mungkin punya nggak keunggulan dibanding sekolah lain mungkin? Kita punya keunggulan terutama pertama kali ruang gedungnya ini kita punya sendiri, punyanya RA sendiri, enggak menurut dari siapa atau apa gitu. Memang sudah ada sendiri, punya sendiri, milik pribadi, milik sendiri seperti itu. Terus tempatnya juga di belakang jadinya lebih aman. Lebih aman enggak rotok adoh ke jalan ya. Masuk. Jadi anak-anak aman nggak mungkin ke jalan. Itu termasuk juga. Terus ruangannya memadai, kapasitasnya seperti ini luas, nggak sumpek kayak seperti itu. Ventilasinya juga bagus untuk itunya. Terus untuk pendidikannya kita punya keunggulannya pertama kita yaitu tahlil mini yang seperti itu, ada tahlil mini. Terus DDTK setiap 1 bulannya sekali kita anak-anak itu kita perkembangannya, tumbuh kembangnya anak itu diperhatikan untuk 1 bulan, setiap 1 bulan sekali. Maksudnya anak laporan? Ada laporan. Ke wali murid? Iya. Lewat apa? Nanti kalau selama ini pertemuan belum, kan? Ya pertemuan rutin, ada pertemuan seperti itu. DDTK itu mencakup tinggi badan, berat badan, terus lingkar kepala seperti itu, ada lengkap. Jadi setiap 1 anaknya kok bobotnya turun, kenapa? Jadi ini kan Jadi mungkin ibu-ibu yang repot. Ya toh? Ya. Ibu-ibu yang repot nggak mungkin nggak sempat nimbang nih anaknya. Dan sebagainya nggak terlalu Nah, kan kerepotannya orang tua kan kita nggak tahu ya. Nah, terus ketika jenengan sekolahkan di sini tuh otomatis anak jenengan per hari ini dibanding bulan lalu anak kenaikan gini ya. Berarti laporannya bagus wi. Terus lihat hafalan surat-surat pendek. Paling tidak ada 10 surat-surat pendek mau keluar itu sudah hafal. Rata-rata bisa? Ya, Rata-rata apa? Alhamdulillah rata-rata bisa. Terus bacaan doa-doa juga seperti itu, berdoa-doa. Di sini aneh pautnya nggak sih? Kita merintis PAUD.
Kedepannya Jadi, ada. insya Allah. Mulai tahun depan Mulai ada. tahun kemarin tuh sudah merintis. Oh, sudah? Ya. Oh. Ada merintis, maksudnya ya untuk sementara kan masih jadi satu sama RAA, tapi Oh. kita rintis. Tapi gurunya beda, gurunya sudah punya sendiri guru. Sudah ada. Ya. Jadinya untuk yang Penting nggak sih pendidikan PAUD menurutmu? gini, ketika orang tua yang memang kadang beda-beda pendapatnya orang tua itu. Oh anakku tak masuk nih A langsung pena. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang nggak mau repot, nanti aja langsung A. Nah, ada lagi yang, wah kalau dari PAUD itu kan sejaknya anak-anak sudah mengenal dulu, menangnya gitu. Minimal mereka sudah tahu cara bersosialisasi Iya, ya. Artinya kuliner tawar uang liom. Terus ketika A itu wes pena, nah, gitu sudah enak, sudah Iya, ada iya. canggung lagi. Mungkin Ya, enak. minimal menang mental loh ya. Betul. Kan wis ketemu Iya. koncone wis kuliner ketemu koncone ketemu Durasinya gede. lebih panjang, lebih banyak. Jadi Oh iya ya minimal mentalnya wis siap. iya, wes sudah siap itunya. Oke. Mungkin ibu-ibu yang melihat video ini yang punya anak mungkin waktu usia sekolah nanti tahun depan apa ya tahun depan ya ini kan sekitar September Oktober jadi tahun depan lah mungkin bisa bisa dimasukkan ke sekolah sinilah mungkin bisa sekolah ini bisa menjadi pertimbangan. Nah, nanti saya ikut nganu lah kan saya sering main ke sini ya nanti saya ikut mantau lah dijak dolan nek apa pemadam kebakaran. Iya. Pemadam Oh, kebakaran ikut kan berarti. enggak iya pengen banget. Pemadam kebakaran, terus selanjutnya itu memang yang sudah kita rencanakan itu selain pemadam kebakaran ke itu dinas perhubungan. Jadi naik bis sekolah. Oh iya. Bis sekolah nanti dijemput dari sana dan pulang antar lagi ke sini. Dulu beberapa waktu yang lalu kan sempat viral ketika akan masuk anak-anak kan ada 3 pilihan peluk. Iya. Di sini Iya menerapkan dong. itu enggak? Iya dong. menurutmu itu pelajaran apa? Menurutmu? Apa ya? Menurut saya itu kalau peluk itu ya, yang kalau salam itu memang agama ya, Ya. sesuai dengan Islam. Kalau sayang itu lebih ke kedekatan kita sama anak. Oh. Jadi anak-anak itu ketika pulang itu banyak anak-anak yang minta 3 sekalian. Masa? Ini dek. Ya, Iya. minta tos, minta salim, habis itu dipeluk. Wah. Gitu. Kebanyakan ada kalau Iya. anak-anak itu mintanya 3 itu kebanyakan malahan. Dan saya rasa malah Ngaruh gak menurutmu? iya. Nek Caca? Kalau menurut saya mengaruh banget. Apalagi ketika dipeluk. Ada kan di sini banyak anak-anak yang orang tuanya notabene-nya ke luar negeri. Itu ketika dipeluk itu kayaknya merasa mereka tuh nyaman banget seperti itu. Ada kedekatan emosional menurutmu? Iya. Oh, iya. Rasanya beda memang. Saya pun juga merasakan. Kedekatannya ibu guru sama anak-anak itu lebih dapat gitu loh. Oh, ngaruh juga ya. Oke. Jadi kebanyakan anak-anak itu ya itu minta 3 langsung. Habis tas, habis itu salaman, terus habis itu minta dipeluk. Iya. Di sekolahan kita di RAPSM Pucung ini kita mengutamakan yang penting anak-anak itu belajar, bermain dengan bahagia. Yang penting mereka senang, bahagia. Insya Allah kalau mereka bahagia itu pelajaran apapun yang diberikan yang disampaikan Masuk. Maksudnya maksudnya anak-anak cepat menerima. Seperti itu. Kalau bahagia. Makanya kalau anak-anak kita itu, ayo mana senyumnya dulu. Kalau anak-anak sudah senyum, sudah kelihatan tertawa kayak gitu. Baru saya mulai pelajaran. Baru saya mulai gitu pelajaran. ya. Ayo senyum dulu. Kita coba semangat dulu. Kalau sudah semangat, sudah senyum, kita mulai pelajarannya. Baru mereka insya Allah cepat masuknya itu. Mungkin gak sing teko terus dengan bad mood. Ada banyak. Ngatasi. Ya kita ajak ngomong-ngobrol. Kenapa kok berangkat cemberut? Ada apa? Tanyain dulu. Disiapkan moodnya dulu lah. Iya, nanti kalau kan otomatis cerita seperti itu.
Oh. Kalau saya oke, cerita-cerita, oke, oke. oh gini, ngomong, ngobrol, habis itu kan lupa yang tadi itu, yang Iya, iya. lupa Heeh. cembus-besengutnya itu tadi. Iya, iya, iya. Udah lupa, akhirnya anak-anak bisa belajar dengan itu. Ya intinya seperti itulah. RAPSM itu mengajak anak itu belajar dengan cara fun ya. Iya. Dengan cara fun. Dan perlu digarisbawahi, yang penting itu anak-anak bisa bahagia dulu lah. Masalah bisa membaca dan menulis itu bukan prioritas utama dulu ya. Iya. Bukan prioritas utama menurut Ibu Ati. Mengikuti kok nanti. Menurut Ibu Ati ketika di sekolahan TK itu belum maksimal, sebenarnya itu ketika dia sudah menemukan cara jawane momentumnya dia bisa Insya ngikuti Allah, ya. iya, insya Ketika Allah. di jenjang berikutnya. Jadi nggak usah khawatir Nggak bapak-bapak, usah ibu-ibu. ngeleskan anaknya yang seperti Iya, nggak usah diforsir lah, ya. Nah, wis tuh. Nanti kalau Oh, sudah oh. masanya insya Allah Oh, oh. bisa kok. Sedangkan usia usia mereka itu belum waktunya Belum waktunya untuk diforsir. ikut les ke bapak itu. Oh, oh. Saya rasa belum. Pokoknya waktunya. sampean jak mikir opo jenenge rego bensin rego apa. Wis to ben seneng-seneng sih. Ora usah diles nih. Rasa repot-repot. Oke.